Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, pembelajaran hari ini kita mendiri dengan menonton video masih terkait materi kita adalah bentuk aljabar. Ya, kita terakhir pertemuan itu sudah sempat membahas terkait penjumlahan. Namun untuk mengawali, Ustazah review dulu penjumlahan bentuk aljabar ya. Jadi mengingatkan Ananda, penjumlahan ataupun pengurangan hanya bisa kita lakukan ketika sukunya sejenis. Ketika sukunya sejenis, maka kita tidak bisa jumlahkan ataupun kurangkan. Maka seperti itulah adanya bentuk aljabar, tidak bisa diubah lagi kalau dia berbeda jenis. Namun kalau sama jenisnya, ya, maka bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Yang dijumlahkan ataupun dikurangkan adalah koefisiennya. Ya, jadi jangan dilupa yang mana koefisien, yang mana variabel ya. 2 ya. 2x, berarti variabelnya adalah x, koefisiennya adalah 2. Contoh 4x tambah 2x. Ini sejenis. Sejenis maka bisa dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah koefisiennya. 4 dengan 2 menjadi 6x. Kemudian yang sejenis adalah min 3a ditambah 2a. Hutangnya 3, bayar 2, masih ada hutang 1 ya. Min 1a, 1 itu tidak ditulis, maka min A saja ditambah, nah kalau satunya konstanta ya tetap ditulis, tambah 1. Ya, jadi karena dia tidak memiliki teman untuk suku sejenis, maka dia ditulis ulang saja. Kemudian 4B kurang 3A ditambah 8A tambah 10B tambah 5. Oke, kita identifikasi dulu yang sejenis. Yang sejenis ini ya. Nah, jadi kalau ada negatif itu diambil ya. Negatif di depannya berarti koefisiennya itu negatif. Min 3A ditambah 8A. 5A. Min 3 ditambah 8 ya. Hutangnya 3, bayar 8, masih ada, sudah lunas hutangnya, sisa kembaliannya 5. Kemudian 4B ditambah 10B menjadi 14B. Kemudian tambah 5-nya tidak ada temannya, maka ditulis ulang. Seperti itu. Kalau misalnya ada jawabannya 5A, dia terbalik ya, misalnya dia tulisnya 14B ditambah 5A tambah 5 itu enggak ada masalah ya. Yang penting diperhatikan apakah bilangan itu positif atau bilangan negatif. Ya, yang selanjutnya berarti ini ditambah ya 2AA kuadrat ditambah 3A kuadrat 5A kuadrat 5A pangkat 2 ya. Kemudian 2B ditambah minus B 2 tambah minus 1 ya, karena ini kalau tidak tertulis ada 1 di sini. Menjadi tambah B, kemudian min 5 ditambah 10, berarti positif 5 ya. Jadi kalau positif berarti tambah 5. Sudah. Terakhir Ustazah berikan soal 1C ya. Jadi silahkan dibuka bukunya halaman 185, evaluasi 3.2, nomor 1 bagian C itu pernah Ustazah berikan tugas ya. 5M kurang 7N tambah 4. Ya, 5M kurang 7N tambah 4 dan berarti dan ditambah saja 2M tambah 3N kurang 9. Ya, jadi kita identifikasi yang sejenis ya. Nah, berarti ini 7M. Aduh, tulisannya Ustazah. Kemudian min 7N ditambah 3N. Berarti min 4N.
Kemudian 4 ditambah minus 9. Minus 5. Udah deh. Jadi 7M kurang 4N kurang 5. Ini Ustazah sempat screenshot jawaban Ananda yang sudah masuk waktu itu. Ada Naila sama Hiro. Ya itu sudah benar juga jawabannya ya. Berarti sudah paham penjumlahan bentuk aljabar. Kemudian pengurangan ya. Jadi kalau pengurangan sama kasusnya dengan penjumlahan ya, hanya bisa dilakukan ketika sukunya sejenis. Jadi bedanya ya dikurangkan saja. Cuman Ananda perlu hati-hati ketika mendapatkan bilangan negatif ya. Oke, ada istilah kata dari ya. Jadi kurangkan 6x kurang 5. Jadi ada instruksinya ya. Sorry harusnya ditulis di sini. Kurangkan 6x kurang 5 dari 8x kurang 1 ya. Kurangkan. Berarti kalau kita mengatakan kurangkan 6 dari 10. Nah, 6 dari 10 berarti kita tulisnya itu adalah 10 dikurangi 6. Kalau dalam bentuk matematika ya. Jadi kata dari itu berarti pengurangan tapi dibalik posisinya ya. Berarti kejadiannya. Jadi bentuknya seperti ini. 8x kurang 1 ya. 8x kurang 1 kasih kurung dikurang 6x kurang 5 ya. Kenapa dikasih tanda kurung? Supaya jelas yang mana kurang yang mana ya. Nah, kemudian kita kurangkan pelan-pelan ya. 8x dikurang 6x. Berarti 2x. Nah, di sini hati-hati ini. Minus 1 dikurang minus 5. Min 1 dikurang minus 5. Ya, kalau ada yang berdekatan negatif berarti ini diubah menjadi positif ya. Positif. Berarti jadinya min 1 tambah 5. Min 1 tambah 5 berarti positif 4 ya. Jadi itu. Lalu hati-hati di bagian yang ini Ananda karena biasa kurang teliti ketika mendapatkan bilangan negatif ya. Lanjut. Nah, ini sama juga kita ada kata dari ya, berarti 6x kuadrat ditambah 2xy dikurang y kuadrat ya, dikurang ya karena ini sudah mengatakan dari berarti ya, kurang 3xy kurang 3y kuadrat. Tutup kurung. Oke, berarti kita identifikasi yang sejenis ya. Berarti 6x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Jadinya 4x kuadrat. Nah, kemudian 2xy dikurang minus 3xy. 2xy dikurang minus 3xy. Ya, 2 dikurang minus 3. Nah, berdekatan minus-minus jadi positif. Berarti tambah 5xy. Ya, selanjutnya min y kuadrat dikurang min 3y kuadrat. Min y kuadrat berarti sini ada 1 ya. Itu sama saja dengan min 1 dikurang minus 3. Ya, ini berubah menjadi tambah. Ya, min 1 tambah 3 menjadi positif 2. Udah deh. Mas, kalau seperti ini, ya dia sudah langsung dalam bentuk kurang. Sisa identifikasi yang sejenis ya. 4A dikurang min A. 4 dikurang min A. Min A di situ berarti min 1 ya. Berarti 4 tambah 1 jadinya 5A. Kemudian B dikurang 6B. Min 5B. Ya, ingat di sini ada 1 ya. Kalau tidak
tulis. Kemudian 5 dikurang minus 2. 5 dikurang minus. Nah, berarti dia positif 7. Nah, jadi Anandaku kalau misalnya mau coret, misalnya sudah Miku hitung yang ini Ustazah, mau coret sebagai tanda bahwa itu sudah dihitung boleh juga. Ya. Ini sama aja ya, mungkin karena diputar posisinya aja ya. Nah, mungkin ini cukup contohnya dari Ustazah. Sekarang silahkan dikerjakan nomor 2, masih di halaman 185. Nomor 2 bagian C. Ya, nomor 2 bagian C. Silakan dikerjakan. Itu tugasnya nomor 1. Ya, tugasnya nomor 1. Nomor 1. Nah, nanti dilanjutkan ya. Nomor 2 bagian C, 5x kurang 3y kurang 8 dari 3x kurang 2y kurang 5. Berarti dari, ada kata dari, berarti posisinya diubah. Itu artinya 3x kurang 2y kurang 5 dikurang ya. Kasih tanda kurung Ananda ya. Seperti contohnya Ustazah. Kasih tanda kurung dikurang 5x kurang 3y kurang 8. Ini banyak kurangnya ya. Banyak minusnya. Maka hati-hati dalam perhitungan. Pelan-pelan saja. Nah, kemudian ada perkalian ya. Kalau perkalian, Anandaku sekalian, perkalian itu bisa dilakukan untuk semua bilangan. Akan tetapi, yang dilakukan itu, jadi ini tidak perlu melihat ini sukunya sejenis atau berbeda jenis ya. Tapi kalau mengalihkan ataupun nanti membagi, yang dikalikan adalah koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Contoh. Banyak sekali contohnya Ustazah. Ya, 4 kali A. 4 kali A. Selanjutnya lebih singkat ditulis 4A. 2 kali X. 2X. Min 2 kali B. Min 2B. Ya, jadi Ananda kalau nanti dapat tulisan 4A, 3A, 5A itu artinya 4 kali A. Ya, kalinya sudah dihilangkan langsung menjadi bentuk koefisien beserta variabelnya, ya. Kemudian A kali 4 kali B. Ya, jadi yang bilangan itu yang akan jadi koefisien kasih di depan ya. 4A kali 4 kali B. Jadinya 4AB. Ya. Kalau ada yang tulis susah 4BA, 4BA boleh. Boleh 4BA. Nah, hanya saja perhatikan urutan abjad ya. Jadi A baru B. Nah, kalau misalnya ada yang tulis A4B Ustazah boleh. Nah, kalau ini kurang tidak bagus kelihatannya juga dan koefisien bilangan itu kasih di depannya jadi ini tidak boleh. Ya. Oke, lanjut. 3x dikali 4 ya. Jadi perhatikan bedakan yang mana x yang mana kali ya. Nah, kalau seperti ini perhatikan ini sudah ada ini 2 suku ya. Masing-masing punya koefisien 3 dan koefisien 4. Ada variabel x, ada variabel y. Maka cara mengalihkannya koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel ya. Maka 3 kali 4 itu 12, x kali y, x, y. X, Y. Lanjut, A kali A. Ada 2 A-nya ya. Nah, berarti ini sudah A berpangkat 2. Sudah ada 2 A-nya. Bedakan A kali A dengan A tambah A. Kalau A tambah A itu 2A. Tapi kalau A kali A, A-nya ada 2. Nah, maka dia berpangkat ya, A pangkat 2. Nanti kalau A-nya ada 3 Ustazah, berarti A pangkat 3. Kalau A-nya sampai 5, A berpangkat 5.
Nah, ini ya. 2A dikali 3A sama koefisien dengan koefisien dikali jadi 6. Variabel dengan variabel A kali A. A berpangkat 2. Lanjut. Ya, 2. Ya, kenapa ada tanda kurung Ustazah? Ya, jadi kalau ada bilangan ataupun variabel yang di luar tanda kurung menempel seperti ini artinya kali ya. Kali, ini artinya kali ya. 2 kali 5A. 2 kali 5A. Berarti 10A. Nah, kalau dia seperti ini Ustazah, nah, berarti minus 2 kali A. Minus 2A. Minus 2 dikali 3B. Minus 6B. Lanjut. Nah, kalau seperti ini, ya sama perkalian juga ya. 4X dikali X. X-nya sudah ada 2 ya, jadi 4X pangkat 2 ditambah 4X dikali X pangkat 2. 4 tetap. X-nya sekarang sudah ada 3 ya. X-nya 1 di sini ada 2. Berarti X berpangkat 3. Nah, yang ke-9 dapat bentuknya seperti ini. Ya, berarti ini dikali dengan yang ini. Nah, cara mengalihkannya perhatikan ya. P kali R. P R. P kali S. Positif ya, PS tambah PS. Kemudian Q kali R. QR berarti ditambah QR. Kemudian Q dikali S. QS ditambah QS. Udah deh. Kemudian kalau X tambah Y pangkat 2, berarti karena dia berpangkat 2, nah kita tulis ulang 2 kali ya. X tambah Y dikali X tambah Y. Kalau berpangkat 3 berarti tulis 3 kali ya. Sisa dikali. Ya, dikali. Ananda nanti yang coba sendiri dikali. Nanti kalau cocok jawabannya, cocok caranya, nanti akan dapat X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Jadi kalau yang ini Ananda coba dikali sendiri, nanti hasil akhirnya kalau kalian cocok caranya, kalian akan dapat seperti ini. Nah, jadi ini juga catatan ya Ananda bahwa kalau kalian misalnya dapat A pangkat 2 dikali A pangkat 3, A-nya sudah ada 5 ya. Berarti A berpangkat 5. Ya. Kalau misalnya di sini ada 2, di sini ada 3, nah berarti koefisiennya dikali jadinya 6. Itu kemudian untuk soal ya, soal yang kedua adalah nomor 3 bagian A ya, nomor 3 bagian A ya, sederhana saja. Nomor 3 bagian A dan nomor 4 bagian A ya. Jadi soal tugasnya sudah ada 3 nomor ya. Jadi nomor 3 bagian A, nomor 4 bagian A juga. Tadi nomor 1 yang pertama nomor 1 bagian C ya, bagian C. Nah, sudah ada 3 nomor soalnya. Apakah kita beralih ke pembagian? Ya, pahami dulu perkaliannya, baru kita ke pembagian ya. Atau kita Ustazah berikan ya, Ustazah berikan per pembagian sedikit ya. Ya, pembagian ya lawannya dari
perkalian. Jadi kalau seperti ini pembagian 20P dibagi 5. Kalau tadi perkalian koefisien kali koefisien, variabel kali dengan variabel, berarti pembagian pun demikian ya. Koefisien bagi koefisien, variabel dengan variabel. Ya, jadi ini kita bisa tulis dalam bentuk pecahan ya. Ustazah lebih suka kalau misalnya dia dalam bentuk seperti ini, lebih enak coret-coretnya. Ya, 20P per 5 itu sama saja dengan 20P bagi 5. Jadi kalau misalnya dapat Ki 2 bagi 3 Ustaz seberapa? Nah, 2 bagi 3 boleh 2/3 jadinya ya. Beda kalau misalnya kalian dapat 6 bagi 3, ya 6/3 ya 2 bisa dibagi. Ya, oke kita lanjut. Koefisien dengan koefisien. Berarti 20 dibagi 5, 4. P tidak ada temannya ya, berarti tetap 4P. Kemudian, 6A, ya 6A dibagi A. Boleh kita tulis lagi dalam bentuk pecahan. 6A dibagi A. 6 tidak ada temannya, jadi tulis ulang saja. Atau di sini saya ada 1 ya, 6 bagi 1, 6. A dibagi A hasilnya 1. Berarti 6 kali 1. Berarti tidak perlu ditulis ya. Jadi 6 saja. 6A bagi A, 6. Ya. Oke, 6A dibagi 2A. Ya, 6A dibagi 2A. 6 dibagi 2, 3. A dibagi A, 1. Berarti selesai ya, 1. 6A pangkat 2 dibagi A. Berarti 6A pangkat 2 dibagi A. Dibagi A berarti 6-nya tetap ya, karena 6 bagi 1, 6. A pangkat 2 dibagi A. A pangkat 2 dibagi A. Ya, kalau tadi kalau dikali dia bertambah, kalau dia dibagi dia berkurang pangkatnya ya. Jadi di sini A pangkat 2 kan sama saja dengan A kali A ya. A kali A. Berarti A dibagi A1 berarti sisa A-nya 1 ya. Jadi A pangkat 2 di sini A-nya 1. Nah, berarti sisa A-nya 1. Ya. Kalau misalnya A pangkat 3 dibagi A, ya, ini A-nya ada 3, ini A-nya ada 1, berarti sisa A berpangkat 2. Kalau A-nya ya variabel apapun, A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, ini misalnya A-nya ada 5, ini A-nya 2, dibagi berarti sisa A berpangkat 3. Ya, jadi beda tadi kalau dikali A-nya menjadi 7 ya, tapi karena dibagi dia A-nya menjadi 3, berpangkat 3. Nah, kalau seperti ini ya jadinya boleh juga langsung tidak membuatnya bentuk dalam bentuk pecahan. Langsung dibentuk seperti ini ya. 6 bagi 3, 2. Nah, A pangkat 2 tidak ada temannya di sini ya. Jadi tetap A pangkat 2. 2A pangkat 2. Nah, kalau ini 2A ditambah A dibagi A. Bisa ditulis begini ya. 2A ditambah A dibagi A. Nah, berarti kita pisah-pisah. 2A-nya juga mau dibagi A, tambah A-nya juga mau dibagi A. Maka jadinya 2A dibagi A. 2A dibagi A 1. 2 tambah 1. Jadinya 3. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk contoh pembagian. Ananda boleh latihan coba kerja di nomor 5 bagian A. Nomor 5 bagian A dicoba dulu ya. Mungkin Ustazah tidak terlalu
progresnya ke pembagian, karena ini perlu juga kita sama-sama ketemu meskipun online untuk membahas pembagian. Tapi kalau kalian ingin coba, ya silahkan dicoba dulu ya, kerjakan nomor 5 bagian A. Jadi tugasnya ada 4 nomor, nomor 2 bagian C, nomor 3 bagian A, nomor 4 bagian A, nomor 5 bagian A. Cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian Anandaku hari ini. Ya, semoga diselesaikan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, Ustazah Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.